semuanya, dan lalu kemudian memberikan kepada kita anugerah kebaikan di dunia dan akhirat untuk kita semua, orang tua kita semua. Dan khususnya kita doakan semoga guru kita, ayahanda kita, Kiai Yusuf Mansur, dan yang membersamainya senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, kesejahteraan, kejayaan, kesuksesan, keberkahan dunia dan akhirat. Ini yatil qabul wa syafaatir rasul wa taysiril umur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Para santri sekalian yang saya banggakan, para asatidz sekalian yang saya muliakan, di hari kedua ini kita akan membagikan materi terkait dengan sifatul huruf di sesi pertama, dan di sesi kedua nanti akan diberikan materi tentang ahkamul mad. Oke, jadi agaknya perlu untuk sering disampaikan secara berulang-ulang bahwa semua materi yang diberikan dari kemarin itu mohon untuk benar-benar dipahami, mohon untuk benar-benar dikuasai dan dihafalkan. Di samping untuk keperluan asesmen, tentu saja juga untuk keperluan kita selaku santri Al-Quran, selaku generasi yang kelak akan mengembangkan dan menyebarkan ilmu Al-Quran. Nah, sebagai sebelum saya serahkan kepada mudarrib kita hari ini, perlu disampaikan lagi bahwa di pertemuan pertama kemarin, teman-teman santri sekalian, seluruh peserta sudah diberikan materi tentang makhorijul huruf. Oke, makhorijul huruf. Mohon selalu diingat-ingat. Makhorijul huruf kemarin disampaikan oleh Kiai Hamzah. Ada makhraj al-jauf, ada al-halaq, ada al-lisan, ada asyafatain, ada al-khaysyu. Nah, nanti teman-teman santri semua, mohon untuk bisa menyebutkan. Misalnya, al-jauf hurufnya apa saja. Huruf al-halaq, di sana ada 3. Aqsal halqi hurufnya apa, wasatul halqi apa, kemudian adnal halqi apa, lalu kemudian huruf al-lisan apa saja hurufnya, kemudian asyafatan hurufnya apa saja, al-khaysyu demikian juga. Nah, itu mohon di review terus, diulang-ulang terus, dan selanjutnya sesi kedua kemarin kita sudah mendiskusikan bareng tentang ahkamul waqf, huruf waqaf, ketentuan tentang waqaf. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa waqaf dari aspek sababnya itu ada idtirori, darurat, ikhtibari untuk pembelajaran atau ujian, intidhori untuk menunggu giliran, kemudian ikhtiari karena memang memilih untuk berhenti di bagian itu. Nah, ikhtiari ini lalu kemudian menurunkan ketentuan ada wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, wakaf qabih. Nah, selain itu yang terakhir pada bagian bab wakaf itu ada tata cara wakaf. Kemarin ada 3 disebutkan kan ya. Ada iskan, dibaca sukun akhirnya, ada ismam, dibaca monyong pada akhirnya sebagai pertanda harokat pada huruf terakhirnya adalah dhammah tanpa bunyi. Kemudian ada raum.
dengan syarat harokat pada huruf terakhirnya itu dhammah atau kasroh, dan caranya adalah membunyikan sepertiga suara saja. Nah, sekali lagi mohon sekali teman-teman peserta semua untuk benar-benar memahami dan menguasai, dan yang terakhir mampu mempraktekkan. Karena pada akhirnya kita belajar tajwid, kita belajar apapun terkait Al-Quran adalah untuk mempraktekkannya. Oke? Nah, caranya seperti apa agar ingat? Setiap teman-teman santri baca Al-Quran, diingat-ingat. Misalnya kita baca Fatihah kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita berhenti di situ, wakofnya apa? Sambil di angen-angen begitu. Sambil di apa istilahnya? Ya angen-angen. Sambil diinget-inget begitu. Nah, pagi hari ini, sesi pertama ini, Kiai Darsono, guru kita semua, akan memberikan materi tentang sifatul huruf. Materi ini sebenarnya memang materi kedua, tetapi tidak apa-apa saya kira. Dan untuk saya sampaikan, mudarrib kita hari ini, Ustadz Darsono, kalau di Daku dipanggilnya beliau Syekh Darsono, karena beliau termasuk Dewan Masyayikh yang ada di markaz. Beliau, saya sampaikan ke teman-teman santri semua, alhamdulillah sudah memperoleh ijazah sanad dari masyayikh di Daku, tepatnya Syekh Salim. Lalu kemudian beliau juga sudah memperoleh sanad khot menulis huruf Arab kaligrafi, itu beliau juga sudah memperoleh sanadnya dari Syekh Balaid. Nah, sekarang beliau sedang menyelesaikan qiraat sab'ahnya kepada Syekh Salim. Nah, kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan, keafiatan, keberkahan, kemuliaan dunia akhirat, dan keluarganya diberi juga kesehatan, keberkahan, ya. Baik, saya tidak boleh berpanjang. Kita persilahkan guru kita Syekh Darsono untuk memandu sekaligus menghandle acara daurah pada hari ini, khususnya di sesi pertama ini. Dan saya begitu. Saya persilakan Kiai Darsono untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Dari saya cukup sekian. Al-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Bishri selaku Direktur LSP Darul Quran. Mohon maaf sebelumnya, apa suara saya terdengar jelas? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Bishri selaku Direktur LSP Darul Quran, para asatidz, ustadzat dan para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersama-sama berada dalam majelis yang insyaallah mubarakah pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti daurah pra assessment. Jadi penguatan dan pendalaman, saya katakan pendalaman saja karena materi ini pastinya sudah pernah dipelajari. Jadi untuk hari ini kita hanya pendalaman saja dan mengingat kembali barangkali ada yang terlupakan begitu. Yaitu tentang materi sifatul huruf. Kalau kemarin sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Hamzah Arafah, beliau menyampaikan tentang bab makharijul huruf. Maka materi sifatul huruf ini sangat berkaitan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz Bishri tadi,
bahwa materi yang sudah dipelajari kemarin diperkuat, dipelajari kembali, dimurojaah, diulang-ulang sehingga dikuasai karena sangat berkaitan dengan materi-materi berikutnya. Apabila cara mengucapkan hurufnya sudah benar, insya Allah sifat-sifatnya pun akan otomatis terucapkan dengan benar pula. Itu semuanya berkaitan. Sedikit mereview seperti yang tadi disampaikan, ada makhraj itu secara global dibagi menjadi 5. Ada yang pertama makhraj al-jawf, kemudian al-halab atau tenggorokan, kemudian ada al-lisan, lidah, kemudian ada asyafatan, kedua bibir, dan yang terakhir al-khayshum. Jadi huruf-hurufnya nanti dihafalkan kembali, dilatih kembali bagaimana cara pengucapan yang benar. Baik, saat ini kita akan belajar tentang sifatul huruf, yang mana setiap huruf itu pasti memiliki sifat. Sebagaimana kita sebagai manusia sekalipun terlahir kembar misalkan, persis wajahnya, tetapi sifatnya pasti berbeda. Begitu pula dengan huruf-huruf Al-Quran, sekalipun makhrajnya sama, akan tetapi sifatnya tidak mungkin sama. Ya, sifatnya pasti berbeda. Saya izin share screen. Gimana, apa sudah terlihat? Sudah. Jelas. Baik. Untuk saat ini kita ke materi sifatul huruf. Sifatul huruf itu dibagi menjadi 2, ya, dibagi menjadi 2. Ada sifat-sifat yang berlawanan dan sifat-sifat yang tidak berlawanan. Pada sifatul huruf yang berlawanan ini pasti dimiliki oleh setiap huruf, pasti dimiliki. Bisa misalkan yang pertama ada jahar dan hamas, bisa jadi huruf tersebut sifatnya jahar, bisa jadi sifatnya hamas. Maka secara umumnya bahwa setiap huruf itu pasti memiliki minimal 5 huruf, 5 sifat. Setiap huruf pasti memiliki minimal 5 sifat dari sifat-sifat yang berlawanan tersebut. Sedangkan sifat-sifat yang tidak berlawanan, nah di sini hanya tertentu pada beberapa huruf saja. Baik, sifat-sifat yang berlawanan, yang pertama adalah sifat jahar dan hamas. Jahar dan hamas. Yang kedua syiddah, rakhawah atau rikhwah, dan bainiyah. Bainiyah ini diantara syiddah dan rikhwah. Kemudian yang ketiga sifat isti'la dan istifal. Kemudian yang keempat sifat itbaq dan infitah. Yang kelima sifat izlaq dan ismat. Ini sifat-sifat yang berlawanan. Sedangkan yang tidak berlawanan ada sofir, qalqalah, lain, inhiraf, takrir, tafasyi, istitalah, dan gunnah. Nanti di akhir ada nanti rangkuman tentang bagaimana cara menghafal sifatul huruf. Ini mungkin dengan lagu ya, Sabisi, biar lebih mudah dihafalnya nanti insyaallah ada di terakhir. Kadang-kadang cara menghafal juga memang harus begitu ya, seperti anak-anak yang belum bisa membaca
tapi dengan dibikin lagu, misalkan menghafal Asmaul Husna dan semacamnya, dengan sendirinya hafal. Ya, padahal kalau dibaca satu persatu kadang-kadang tidak hafal, tapi karena dibaca dengan lagu, hanya mudah untuk dihafal. Baik, sifat-sifat yang berlawanan, mutadhadah. Yang pertama sifat jahar dan hamas. Di sini ada warna yang merah, ada juga yang warnanya dongker ya, biru, warna gelap. Jadi di sebelah kiri ada kumpulan huruf-huruf. Di situ disesuaikan dengan warna sifatnya. Nah, di sebelah kanan kita lihat sifat jahar misalkan warnanya merah, hamas warnanya biru. Maka sifat yang di sebelah kirinya itu adalah sifat dari huruf dari sifat hamas, seperti itu. Sifat jahar dan hamas di sini fokus kepada nafas, jahar dan hamas. Jadi gampangnya begitu. Ketika membahas tentang sifat jahar dan hamas, ini fokusnya kepada nafas. Kalau jahar nafasnya tertahan, kalau hamas nafasnya terlepas. Jadi berdesis, kalau kita sebut berdesis, itu sifat hamas. Huruf-huruf hamas terkumpul di lafadz fahatsahu syakhsun sakat. Fa, ha, sa, ha, semua shin, kha, sad, sin, kaf dan ta. Semua huruf tersebut mempunyai sifat hamas atau desis, baik berharokat apalagi ketika sukun. Ya. Misalkan fa, fi, fu, baf, baf, maka desisnya harus terdengar jelas. Fa, fi, fu. Nah, di sini kita bisa mengucapkan hamasnya fa dengan benar apabila makhrajnya juga benar. Makhrajnya fa di mana? Boleh siapa yang bisa menjawab? Silakan. Barangkali untuk mengingat fa di mana makhrajnya? Silakan siapa saja. Langsung buka speakernya. Gigi seri dan bagian bibir bawah, Ustaz. Gigi seri dan bagian bibir bawah. Bibir bawah. Gigi seri yang mana? Yang atas ya pastinya. Kalau gigi seri bawah dengan bibir bawah sama-sama di bawah nggak bisa. Ya. Jadi gigi seri atas. Oke. Silakan mic-nya. Gigi seri yang atas dengan perut atau bagian dalam bibir bawah. Maka ketika makhrajnya benar, hamasnya akan ada. Contohnya fa, ya. Misalkan nih ada satu daerah yang mungkin karena pengaruh bahasa kemudian makhrajnya ketika membaca fa tidak tepat. Misalkan kedua bibir, fa, maka desisnya tidak terdengar jelas. Seperti kita tiup lilin. Kalau tiup lilin pasti menggunakan kedua bibir, fa, supaya anginnya kencang. Kalau kita pakai seperti baca makhraj fa, tiup lilin tidak akan mati lilinnya. Fa, ya, itu ya. Satu. Jadi kedua bibir bersama-sama tapi merenggang. Bacanya fa. Di situ hamasnya tidak terdengar, desisnya tidak terdengar. Yang kedua, mungkin juga kedua bibir kemudian rapat, membacanya rapat. Pa, pi, pu, umpama, ya. Al-fa-fa dibaca al-pa-pa. Maka tidak mungkin ketika kedua bibir rapat desisnya akan terdengar. Nah, maka benar-benar berkaitan sekali antara makhraj dan sifat ini. Oke.
Kita ulang kembali bahwa makhrajnya huruf fa adalah gigi seri yang atas dengan bagian dalam bibir bawah. Bagian dalamnya, tidak perlu di luar ya, bukan fa, tapi bagian dalamnya fa, seperti itu. Itu akan terdengar suara desis. Fa, fi, fu, baf. Al-fa-fa, al-fa-fa, yaf'alun, seperti itu. Ha, ar-rahma, ar-rahmani, ar-rahimi, ha, hi, hu, bah. Di sini seperti di awal saya sampaikan tadi bahwa ketika sifatnya benar, maka huruf tersebut akan terlihat perbedaannya dengan huruf yang lain. Misalkan ha dengan ha, dengan ha. Ha, makhrajnya di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian ada desisnya. Ha. Sedangkan ha mungkin mirip. Bahkan ada mungkin yang belum bisa membaca ha dengan baik, akan membacanya seperti ha. Ar-Rahmani, begitu ya. Allah. Nah, kalau makhrajnya sudah benar tengah-tengah tenggorokan, kemudian ditambah dengan sifat hamznya, maka akan semakin jelas bahwa desisnya itu berbeda dengan desisnya huruf ha. Ar-Rahmani, ar-Rahmani, sama-sama ada desisnya tetapi berbeda. Nah, begitu juga huruf-huruf yang selain itu. Fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, ta. Ada 10 ya. Di huruf kaf dan ta ini perlu diperhatikan. Kalau yang lain pasti sudah fa, ha, sa, ha, sha, kha, so, sa. Kemudian di huruf kaf dan ta itu juga ada hamznya ya. Ka, ki, ku, bak. Ka, ki, ku, bak. Bukan ka, ki, ku, bak, ka, ki, ku. Kalau ketika fathah mungkin tidak ada yang sama dengan huruf yang lain, tidak ada yang mirip. Ka, misalkan tanpa hamz nih, ka. Tapi ketika kasroh maka akan mirip dengan huruf qaf ya. Musyrikin. Kalau tanpa hamz menjadi musyrikin. Kin itu mirip dengan huruf qaf nantinya. Oke, makanya ketika berharokat pun tetap ada hamz. Ka, ki, ku, bak, ta, ti, tu, bat. Hamz pada huruf ta di sini nafas yang penting dilepas saja, tidak harus berbunyi seperti huruf sin, s. Ta, ti, tu, bats, itu seperti ada huruf sin di belakang, tapi dilepas saja. Ta, ti, tu, bat, yatluna, yatba'u, bukan yatsba'u. Jadi tidak perlu desisnya itu disamakan dengan huruf sin, yats, tapi lepas saja. Wa idzal ardu kaifa sutihat, ya, seperti itu. Baik, jadi hamz pada intinya adalah sifat-sifat yang ketika diucapkan nafasnya terlepas. Selain itu, selain fahathahu syakhsun sakat dari semua huruf hijaiyah, maka sisanya adalah sifatnya jahar tanpa berdesis. Misalkan huruf hamzah a, i, u, ba, a, i, u, ba, bi, bu, bab.
ya. Ja, ji, ju, baj. Huruf jim juga tidak berdesis, tidak, karena tidak masuk di fahasahu syakhsun sakat. Misalkan ada yang baca ca, ci, cu, baj, baj. Nah, itu berdesis. Maka sifat huruf jimnya tidak tepat, ya. Harusnya tidak boleh berdesis. Baj. Kalau misalkan ketika muqaddimah dalam ceramah misalkan atau sambutan, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, itu kalau secara tajwid jimnya salah di sifat, harusnya tidak berdesis, harusnya yang tepat adalah ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ya, seperti itu. Jadi kalau di bahasa kita mungkin ada perbedaan antara pengucapan jajan dan jajan, ya. Biasanya orang Jawa itu jajan biasanya, ya, jajan. Kalau kita yang bukan orang Jawa, mungkin entah ada juga seperti itu, saya tidak tahu persis, ya, karena tahunya saya orang Jawa. Kalau orang-orang yang di luar Jawa biasanya jajan, ya. Saya beli jajan. Kalau orang Jawa biasanya saya beli, jadi baknya pun ba, beli. Itu ada hamznya, ba, beli, ya. Sebagai gitu, ya, ada hamznya. Maka ketika membaca Al-Quran jangan sampai ke bawah. Jajan bukan jajan. Oke, kalau bahasa silakan, bahasa sehari-hari. Tapi ketika membaca Al-Quran tetap harus mengikuti hukum tajwid yang sudah ditetapkan, ya. Jajiju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim, jangan rojim. Nah, di sini berkaitan juga dengan makhraj. Ketika makhrajnya tepat, huruf jim, coba yang lain di mana makhraj huruf jim? Jajiju baj. Silakan yang lain. Tadi Takasus Tegal, ya. Coba yang lain. Di mana makhrajnya huruf jim? Ja, ji, ju, baj. Perwakilan satu. Lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Oke, dari Takasus Banyuwangi. Mantap, ya. Tetangga saya nih. Baik, jadi makhrajnya huruf jim adalah bagian tengah lidah dengan langit-langit di atasnya. Ja, jim, shin, ya. Ada 3 huruf yang sama satu makhraj. Maka ketika membaca huruf jimnya makhrajnya tepat, ja, ji, tidak akan terjadi hamz. Kalau misalkan agak ke depan sedikit, tidak pas di atas langit-langit di atasnya, tapi agak ke depan sedikit atau agak ke ujung lidah, maka akan terjadi ja. Seperti huruf C, ya. Ja. Itu karena makhrajnya kurang tepat. Oke. Jadi seperti itu. Pastikan makhrajnya tepat sehingga sifat-sifatnya pun akan benar, seperti itu. Jahar dan hamaz. Kalau tidak hamaz pasti jahar. Oke. Jadi tinggal melihat. Misalkan sekarang coba misalkan huruf waw, makhrajnya itu sifatnya itu jahar atau hamaz. Kita lihat. Fahathahu syakhsun sakat. Tidak ada waw, berarti sifatnya adalah jahar. Ya. Wa, wi, wu, tidak ada desisnya. Oke. Yang kedua, sifat rakhawah, lawannya syiddah atau rikhwah, ya. Silakan, boleh saja mau sebut rikhwah, rakhawah, silakan. Sifat syiddah di sini lebih ke kuat, ya. Kuat, suaranya kuat.
Kalau tadi hamas itu nafas, desisnya, di sini sekarang suaranya kuat. Syiddah itu kuat, sedangkan rakhawah lentur, ringan. Dan bainiyah ini kadang kita sebutkan juga tawassut, sifat tawassut. Ya, bisa bainiyah, bisa tawassut. Bainiyah itu tengah-tengah, tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu ringan. Apa saja huruf syiddah yang warna biru ya, syiddah. Ajidu, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, dan ta. Jadi kuat. A, I, U, ba. A, I, U, ba. Ja, ji, ju, baj. Misalkan hamzahnya kita tidak kuat, syiddah, kurang syiddahnya, maka nanti akan seperti bacaan tashil kalau hamzahnya tidak kuat. Misalkan wa idza, hamzahnya harus jelas. Wa idza. Apabila hamzahnya tidak kuat, maka menjadi wa idza qila, wa idza. Nah ya, hamzahnya berarti sifat syiddahnya hilang. Oke. Itu syiddah, kuat ya. Sedangkan sifat ikhwah itu kebalikannya. Misalkan ya, i, yu, bai. Lentur saja, tidak perlu tekan ya, yi, yu. Nah, itu terlalu kuat ya. Kemudian yang diantara syiddah dan ikhwah sedang, yaitu terkumpul dalam lin umar, lam, nun, ain, mim, dan ra. Jadi ada tekanan tetapi suaranya tetap jalan. Kalau syiddah bisa hilang ya. A, I, U, ba. Ba itu hilang langsung. Ad, ak itu syiddah. Jadi kuat. Suaranya putus. Ab, ak, ad. Ini kita masih berbicara syiddah ya. Belum ke qalqalah, belum yang lainnya. Fokus syiddahnya. Jadi itu menahan huruf ketika sukun itu namanya syiddah. A, ad. Baru misalkan ditambah dengan qalqalah baru ad. Baru ada pantulan suaranya. Jadi menahannya itu syiddah. Ad itu namanya. Kemudian yang tengah-tengah lin umar, tidak terlalu kuat juga tidak terlalu lentur. Jadi suaranya tetap jalan. Misalkan alhamdu, alha, suaranya tetap jalan, tapi lamnya jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil bil'a waladdallin. Tasdid, tapi lamnya tetap jalan, tidak putus suaranya. Dhallin. Apabila dibaca dengan terlalu kuat, maka suaranya menjadi putus. Dhallin. Tuh sampai putus suaranya, berarti lebih kepada syiddah nantinya. Sedangkan kita ketahui bahwa lam itu sifatnya adalah bainiyah, tengah-tengah, tidak terlalu kuat juga tidak terlalu lentur. Misalkan ain, ya'lamuna, ya'lamu, a'u, bukan a'u, itu kuat. Di sini sedang. A'udzu, ya'lamun, fakhla'na 'alaik. Sebentar. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Yad'u. Jadi tetap jalan. Ketika tasdid suaranya tetap jalan.
Yadu'ul yatim. Misalkan terputus suaranya, berarti itu sifatnya bukan bainiyah lagi, tapi kepada syiddah. Yadu'ul, itu terputus. Ya, jadi sedang. Atau jangan terlalu lentur juga. Kalau terlalu lentur lari ke ikhwah, nanti bacanya menjadi kanu ya'lamun ya fakhla'na alaik. Ainnya hampir hilang. Ya, harus tetap ditekan, tetapi suaranya tetap jalan. Rabbil alamin ya'lamun. Oke. Syiddah hurufnya ajidu qatin bakat. Bainiyah hurufnya lin umar. Maka selain huruf-huruf yang terkumpul dalam sifat syiddah dan bainiyah, selain ajid qatin bakat dan selain lin umar, itu semuanya sifatnya adalah rikhwah atau rakhawah. Jadi ngafalnya gampang, tinggal dihafal sifat yang punya kumpulan hurufnya. Huruf syiddah hurufnya ajid qatin bakat, bainiyah, lin umar. Berarti selain itu rikhwah. Contohnya misalkan ha tidak ada di ajid qatin bakat, tidak ada lin umar, tidak ada. Berarti huruf ha sifatnya adalah rikhwah. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sifat isti'la dan istifal. Isti'la di sini lidah terangkat ke pangkal lidah, terangkat ke langit-langit mulut, terangkat ke atas, sehingga karena pangkal lidahnya terangkat, otomatis suaranya menjadi tebal. Jadi tebalnya huruf itu didapatkan karena pangkal lidah terangkat ke atas, bukan mohon maaf, mungkin ada sebagian kita yang ketika bertemu huruf isti'la ini, huruf tebal, bibirnya monyong ya. Misalkan huruf kho, jadi kho, hui, hu. Kalau doma pasti ya. Misalkan sod lagi, so, gitu ya. So, si, su. Ada yang baca begitu? Mudah-mudahan tidak ada. Jadi kembali lagi ke makhraj. Huruf kho makhrajnya adalah di tenggorokan bagian atas. Kho. Maka dari itu, karena makhrajnya di pangkal di tenggorokan bagian atas, maka bibir tidak perlu ikut-ikutan. Karena tidak ada kepentingan di situ, ya. Tetap tebal, kho, khi, khu, kecuali dhamma. Oke. Sekarang kalau isti'la tadi tidak boleh monyong. Sekarang yang monyong apa saja? Ada dua yang monyong. Yang pertama adalah dhamma. Semua huruf berharokat dhamma pasti monyong. Justru kita kadang-kadang nggak monyong ya. Kanu, bibirnya biasa. Kanu, harusnya kanu, monyong. La yatimu illa bi dhammi syafatain. Tidak sempurna dhamma itu kecuali dengan memonyongkan kedua bibir, memajukan ke depan. Ya. Ya'lamun. Tidak cukup hanya ya'lamun. Harus monyong. Yang pertama tadi semua huruf berharokat dhammah. Yang kedua adalah huruf wawu. Huruf wawu berharokat apa saja pasti monyong. Fathah misalkan wa. Innalladzina amanu walladzi wa idza pastikan monyong dulu. Tidak cukup hanya wa idza tapi harus wa. Yang kasroh misalkan la yastawi wi.
la yastawi. Yang dhammah apalagi? Sudah waw dan dhammah lagi. Pasti wu gitu ya. Wu. Yastawi, tawi. Harus monyong dulu. Yang sukun juga tetap monyong. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Itu dua, harus monyong dua-duanya itu. Waw berharokat apa saja. Yang kedua adalah huruf yang berharokat dhammah. Semua harokat dhammah. Jadi isti'la di sini adalah dengan cara mengangkat pangkal lidah ke langit-langit sehingga suaranya otomatis menjadi tebal. Kho, khi, khu, bakh. Bibirnya biasa. Bakh, so, si, su, bas. Ihdinas, bukan ihdinas. Nah, bibirnya tidak boleh maju. Ihdinas, jadi tebalnya di pangkal lidah. Begitu juga semua huruf-huruf yang tebal. Misalkan tidak di huruf isti'la, ada huruf ro. Huruf ro ada yang tebal, ada yang tipis kan ya. Ketika tebal, maka cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah. Ro. Kalau dibaca ro, itu tipis. Tapi harus ro, ri, ru, baru, arhama, ya arhamar rahimin, al-qadru, wal fajru, wal asru. Jadi ro-nya tebal seperti itu. Dengan cara mengangkat pangkal lidah. Itu isti'la ya. Kalau huruf isti'la ini kapanpun tetap tebal. Kalau huruf ro tadi itu kondisional. Ada kalanya tebal, ada kalanya tipis, ada juga yang bisa dua-duanya. Hukum ro belum disampaikan ya? Nah, sepertinya belum. Nanti. Itu isti'la. Selain isti'la namanya sifat istifal. Jadi selain yang terkumpul dalam khusus atau tingkit adalah mempunyai sifat istifal. Istifal pangkal lidahnya turun ke bawah, ke dasar mulut. Misalkan a. Jangan dibaca o, tapi a. Bismillah, la, bismillahi, bismillahi. Jangan dibaca bismillah, la, ya. Pangkal lidahnya turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahma, ma, jangan rahma, ma, rahman, rahma. Seperti itu. Selain khusus atau tingkit, sifatnya adalah istifal. Oke, selanjutnya itbaq dan infitah. Itbaq tertutup. Hurufnya shad, dhad, ta, tha. Jadi di sini kalau infitah itu terbuka ya. Misalkan a tidak ada di sini. Selain 4 huruf ini misalkan a, ba, ta, sa, dia langsung lepas keluar. Kalau huruf itbaq itu suara hanya berputar di antara lidah dan langit-langit. So, tidak keluar sa, tidak begitu, tapi so, bo, to, wo, so, bo, to, wo. Itu sifat itbaq. Kemudian yang terakhir ismat dan idlaq. Nah, di sini sebenarnya hanya pengelompokan saja bahwa idlaq itu huruf-huruf yang mudah sekali diucapkan. Tentunya menurut ulama tajwid ya,
menurut orang Arab, yang ini bahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab. Kalau kita mungkin gampang semuanya kok Ustaz, misalkan. Iya menurut kita, tidak bisa menurut kita ya. Jadi kenapa idlaq itu termasuk huruf-huruf yang mudah diucapkan? Karena keluarnya dari ujung bibir dan ujung lidah. Ya. Firra min lubbin, fa ra mim nun lam ba. Fa ra ma na la ba. Ringan sekali, mudah diucapkan. Kemudian ada huruf yang di bibir juga, tapi kok tidak masuk. Waw, huruf waw kan di bibir, tapi kok tidak masuk. Nah, karena ketika akan mengucapkan waw tadi disampaikan bahwa harus mengunyah dulu wa. Jadi butuh memajukan bibir dulu wa. Sedangkan yang lain tidak. Fa, ra, wa, ma, na, itu. Ha harus ke tenggorokan bagian tengah. Ha baru bisa diucapkan. Sedangkan ini yang terkumpul dalam firra min lubbin atau farra min lubbin, fa ra mim nun lam ba, ini mudah sekali diucapkan. Oke. Nah, dari semua sifat yang sudah dijelaskan tadi, ada 5 ya, ada 5 macam beserta lawannya menjadi 11 dengan bainiyah itu 11. Maka setiap huruf pasti memiliki salah satu dari yang 5 ini. Coba kita coba satu huruf saja. Misalkan huruf sod, huruf sod ya, so, si, su, bas. Huruf sod pertama kita lihat jahar atau hamas. Ternyata sod ada di huruf hamas. Oh, berarti huruf sod, sifat sod yang pertama adalah hamas. Oke, 1. Kemudian yang kedua, syiddah, likhwah atau bainiyah. Kita lihat ajid kotim bakat tidak ada. Bainiyah lin umar tidak ada. Berarti sifatnya huruf sod adalah likhwah. Yang kedua. Ya, karena tidak ada di syiddah dan bainiyah, maka sifatnya adalah likhwah. Kemudian isti'la dan istifal. Ada khusso daw tingkid. Oh, di situ ada sod, berarti yang ketiga sifatnya adalah isti'la. Oke, isti'la. Yang keempat, itbaq atau infitah. Oh, ternyata ada di huruf itbaq, sod. Ada di situ. Yang keempat, sudah 4. Kemudian yang kelima, ismat atau idlaq. Tidak ada di firra min lubbin, berarti sifatnya adalah ismat. Jadi sod memiliki 5 sifat. Yang pertama, ini yang pertama ya. Yang berlawanan saja, yang tidak berlawanan nanti. Jadi sudah punya 5. Yang pertama jahar hamas. Kemudian yang kedua likhwah. Yang ketiga isti'la. Yang keempat itbaq. Yang kelima ismat. Semua huruf pun sama seperti itu. Satu lagi, huruf jim misalkan. Huruf jim. Huruf jim jahar atau hamas. Coba yang mau jawab, jahar atau hamas? Huruf jim. Jahar ya, tidak ya. Bahas tahu, oke. Yang sudah jawab tidak boleh jawab lagi ya. Yang lain juga ada kesempatan. Itu yang pertama jahar sudah. Yang kedua syiddah, likhwah atau bainiyah. Silakan yang lain. Oke, syiddah. Oke, yang kedua syiddah dari kasus Cikarang. Syiddah. Kemudian yang ketiga isti'la atau istifal. Istifal. Gantian yang Cikarang tutup dulu. Isti'la atau istifal huruf jim. Istifal. Mana nih?
Medan atau Cikarang yang tadi jawab ini? Medan ya. Istifal. Oke dah. Istifal karena tidak ada di khusus atau tankil. Oke. Jadi jahar, kemudian syiddah, yang ketiga adalah istifal. Kemudian itbaq atau infitah. Infitah, Ustaz. Infitah. Oke, sudah ya. Yang kelima idlaq atau ismat. Ismat, Ustaz. Ismat. Oke, gue sudah cukup ya. Silakan ditutup lagi. Mute lagi. Jadi setiap huruf antum semuanya tinggal cari. Semua huruf pasti memiliki minimal 5 dari yang berlawanan ini. Oke, kadang-kadang ada yang bingung. Ustaz, saya bingung. Huruf jim itu katanya jahar. Tapi kok di syiddah juga ada ya? Berarti yang benar yang mana? Jahar apa syiddah? Nah, ya memang jahar, syiddah juga begitu ya. Seperti yang tadi disebutkan, setiap huruf minimal memiliki 5 sifat yang berlawanan. Oke, sudah ya. Berikutnya kita lanjutkan ke sifat-sifat yang tidak berlawanan. Damai ini tidak berlawanan ini. Pada sifat yang tidak berlawanan ini, sebentar, masih waktunya sampai jam 9.30. Oke, masih lama. Pada sifat-sifat yang tidak berlawanan ini hanya tertentu kepada beberapa huruf saja. Yang pertama ada sofir. Biasanya suaranya tajam kalau sofir itu. Kita sering artikan suara seperti siulan gitu ya, seruit gitu ya. Kenapa kok suaranya menjadi tajam? Karena kita tahu makhrajnya huruf sin, sod, dan zai adalah ujung lidah dengan pangkal gigi seri yang bawah. Sa, so, za. Satu makhraj ini. Nah, nafas atau suaranya keluar dari sela-sela antara lidah dan langit-langit, sehingga harus menyempit. Ketika akan mengucapkan 3 huruf ini harus menyempit. Nah, karena menyempit di antara lidah dan langit-langit itulah terdengar suara yang tajam. Ya, sa. Kalau merenggang lidah dengan langit-langit tidak akan terdengar suara tajam seperti ini. Sa. Tak bisa, harus menyempit. Sa, so, za, ya, za, sa, si, su, bas, so, si, su, bas, za, zi, zu, baz. Nah, disitulah namanya sifat sofir. Kemudian yang kedua, jadi sofir hanya 3 huruf, sin, sod, dan zai. Yang kedua adalah sifat qalqalah. Sifat qalqalah sudah maklum ini ya, qalqalah. Qalqalah itu ya memantul suaranya. Pantulan suara ketika huruf-huruf tersebut sukun. Kalau berharokat maka qalqalah tidak terjadi. Ya, hurufnya qutbu jadin atau biasa antum menghafalnya baju di toko, gitu ya. Baju di toko. Berarti bajunya belum dibeli ya, masih di toko ya. Jadi kalau mengikuti di ilmu tajwid qutbu jadin. Tapi boleh juga nanti misalkan ditanya, coba sebutkan huruf-huruf yang sifatnya qalqalah. Baju di toko. Boleh juga, ya. Boleh juga. Yang penting benar semuanya. Oke. Ketika disukunkan 5 huruf ini akan terjadi pantulan suara. Namun sebelum dipantulkan harus syiddah dulu, harus kuat dulu. Ajidu qatim bakat. Semua sifat qalqalah ini ada sifat syiddahnya. Qaf ada syiddahnya,
to, ba, jim, dal, sama-sama ada syiddahnya. Jadi sebelum masuk qalqalah maka harus syiddah dulu, harus tahan dulu. Qaf, ko, pi, ku, bak, itu syiddah. Kemudian ditambah dengan qalqalah jadi baqo, tanpa syiddah tidak akan terjadi pantulan. Ba tidak bisa, harus tahan dulu. Bak itu syiddahnya, kemudian baru mantul. Baqo, bato, bab, baj, bad, itu baj, bad, baj itu syiddah, pantulannya qalqalah, baj. Nah, seperti itu. Nanti untuk pembagian qalqalah itu ada yang kubro, ada yang sughra. Sebenarnya prakteknya bahwa pantulannya itu adalah lentur saja ya. Mau sughra mau kubro, pantulannya lentur saja. Tidak sampai terdengar seperti hamzah sukun. Seperti apa contohnya? Misalkan yaj'aluna asabi'ahum, yaj'a, tidak perlu sampai seperti hamzah sukun. Yaj'alu. Jadi lentur saja. Yaj'aluna, lam yalid wa lam yulad, lam yalid, tidak seperti hamzah. Lam yalid wa lam yulad, tidak seperti itu ya, lentur saja. Itu bisa menambah huruf lagi di belakang, itu seperti ada hamzah seakan-akan, harusnya tidak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau contoh dari qalqalah, jadi lentur saja qalqalah itu. Sekalipun nanti ketemu yang bertasydid, fil hajj, tetap tidak fil hajj, tidak seperti itu, tapi fil hajj, seperti itu ya. Jadi prakteknya pantulannya ringan saja. Itu qalqalah. Kemudian bisa terjadi qalqalah itu apabila hurufnya sukun. Kalau tidak sukun tidak bisa. Yang berikutnya adalah lin, sifat lin ya. Lunak, yaitu ketika waw atau ya sukun didahului oleh harokat fathah. Yau, ai, yauma, aina, yauma, aina. Itu namanya sifat lin. Saya kira sudah pasti ya, biasa saja begitu. Tidak ada yang berbeda saya kira. Kita ketika membaca, kita praktek, tidak ada yang berbeda. Kemudian inhiraf. Inhiraf ini condong. Ada hurufnya lam dan ro. Lam dan ro. Apa maksudnya inhiraf ini? Jadi ketika diucapkan, huruf tersebut tidak leluasa keluar langsung. Kenapa? Karena ujung lidah nempel ke langit-langit. Ketika baca lam, ujung lidahnya kan nempel ke atas ya, ke langit-langit, dekat ke pangkal gigi, ke gusi. Al, lidahnya nempel ke atas. Al. Jadi maksud condongnya di mana? Ini huruf lam ketika diucapkan, suaranya tidak langsung keluar ke depan secara langsung karena lidah tertutup. Maka suaranya keluar dari sela-sela lidah, dari pinggir kanan dan kiri. Al. Sebentar saya
Bentar. Oh iya. Oke. Jadi ketika mengucapkan huruf lam, maka ujung lidah nempel ke atas dan suara keluar dari bagian tepi lidah. Bentar ya. Oke. Saya carikan ininya, gambarnya dulu. Di sini terlihat ya. Ini diperhatikan ada sifat inhiraf tadi lam dan ro. Nah, ketika huruf lam karena ujung lidahnya nempel ke atas, maka suaranya keluar dari tepi lidah. Al. Jadi mereka suara itu dia mencari celah untuk bisa keluar dari tepi lidah. Al ketika membaca huruf lam. Sedangkan ketika membaca huruf ro, ketika membaca huruf ro, suaranya keluar dari tengah-tengah ujung lidah. Dia nempel ke atas semuanya, ujungnya yang terbuka di tengah-tengah. Ya. Ro, ri, ru, baru, baru, baru. Ketika bergetar lidahnya, nanti ada namanya sifat takrir, disitulah suara keluar. Jadi keluarnya suara itu tidak langsung keluar begitu saja, tetapi dia harus mencari celah untuk bisa keluar karena ujung lidah tertutup. Ya. Lanjut lagi. Kasus Cikarang boleh di mute dulu mic-nya. Kasus Cikarang bisa di mute dulu. Kita lanjutkan ya. Sifat at-takrir. Sifat at-takrir. Sifat at-takrir adalah bergetar. Bergetar. Sebentar ya. Oke. Takrir artinya lidah bergetar. Artinya ketika mengucapkan huruf ro, lidah ujungnya bergetar. Ar. Takrir berulang-ulang ya. Kita kalau udah hafal harus ditakrir, harus diulang-ulang gitu ya. Harus dimorojaah. Berulang-ulang. Ar, ar. Jadi ada getaran. Ar. Ro, ri, ru, baru, baru. Namun getaran huruf ro ini, sifat takrir ini hanya ringan saja. Jangan sampai kebanyakan menjadi Ar-Rahmanir-Rahim misalkan ya. Ar-Roh kebanyakan.
atau sama sekali tidak ada getarannya menjadi Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Ra, seperti bahasa Inggris ya. Biasanya bahasa Inggris nggak ada getarnya, ya. Where, tidak ada getarnya. Tapi kalau dalam bahasa Al-Quran, ro-nya harus ada getarnya. Mungkin sekitar 2 getaran saja cukup. Ar, tidak perlu banyak-banyak. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Jangan terlalu banyak. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Banyakan ya. Oke. Berikutnya yang keenam adalah sifat tafasyi. Nafasnya menyebar di mulut penuh sehingga terdengar sha, shi, shu, bash. Biasanya kalau di saya kebiasaan ketika ngusir ayam ataupun ngusir kucing misalkan biar pergi itu pakai shin, ya pakai shin, nggak pakai sot, nggak pakai za, nah, pakai shin. Itu biasanya kalau saya, nggak tahu kalau antum yang lain. Jadi suaranya pakai shin. Itu namanya sifat tafasyi. Asyaitoni. Hati-hati jangan sampai dibaca seperti dalam tulisan Latinnya menjadi SY. Syai. Ada SY, sya. Bacanya sya bukan sya. Tapi sya langsung sya. A'udzu billahi minasyaitonir bukan minasyai. Nah, seperti ada y. Makanya belajar Quran kalau dengan tulisan Latin itu bisa salah pengucapan nanti apalagi tanpa guru. Sekarang kan sudah banyak ya tulisan Latin di bawahnya, tulisan Arab di bawahnya tulisan Latin. Walad ada karena DH. Karena dot DH menjadi walad dhalin atau DL malah walad dhalin. Nah, itu fatal itu ya. Jadi sya langsung syashishubash. Oke. Yang ketujuh istitalah, memanjang. Memanjang. Huruf dot kita tahu makhrajnya adalah tepi lidah dari bagian belakang sampai ke tepi lidah bagian depan, semuanya nempel. Jadi terdorong dari belakang sampai ke depan semuanya. Makanya istitalah namanya memanjang. Waladdo tidak langsung waladdo, tapi harus kita tekan dari belakang sampai ke depan. Waladdallin min fadlihi fadli. Jadi ada suara yang terus berjalan di situ. Fadli karena istitalah. Yang terakhir adalah sifat gunnah. Ini pasti dimiliki oleh huruf nun dan mim. Huruf nun dan mim. Apakah setiap keadaan pasti ada gunnahnya nun dan mim? Pasti. Berharokat, sukun tetap ada, apalagi tanwin, apalagi tasdid, ya. Nah, innana gunnah itu dari mana makhrajnya? Kemarin wa gunnatun makhrajuhal khayshum, dari khayshum, dari rongga hidung. Jadi ketika kita membaca gunnah pasti ada suara ke hidung. Untuk melihat, mengetahui apakah gunnahnya ada atau tidak,
silakan hidungnya ditutup. Membaca innana, ittata, ittata. Nah, ketika berharokat pun tidak bisa. Karena memang harus gunnah. Ada suara yang keluar dari hidung. Ya. Bu, bidit, dit, bu, bidi. Tidak bisa. Mu, mini, ni. Jadi ketika berharokat pun tetap ada gunnah. Nah, ni, nu. Apalagi yang tasdid. Inna, summa. Ketika sukun tetap ada. Sekalipun bacaan idhar. Misalkan wa minhum man amana. Man amana minhum. Man a. Ketika sukunnya nun. Sampai kita mengucapkan hamzah. Itu ada dengung di situ. Memanjang. Man amana. Man amana. Jangan sampai diputus. Man amana, man amana. Itu berarti gunnahnya hilang. Ya, tetap ada gunnah sampai kita mengucapkan hamzah. Sampai mengucapkan huruf berikutnya. Min khairin, bukan min khairin. Man amana minhum. Nah, itu gunnahnya menjadi hilang. Oke, sudah selesai. Kalau tadi setiap huruf pasti memiliki sifat yang berlawanan. Setiap huruf pasti memiliki sifat yang berlawanan, minimal 5 dari sini ya. Kemudian berikutnya di sifat yang tidak berlawanan itu huruf ini saja yang disebutkan di sini. Misalkan huruf sin tadi, tadi huruf apa? Jim ya. Jim sudah kita sebutkan dari awal. Jim itu jahar, kemudian syiddah, kemudian istifal, kemudian itbaq dan idlaq, betul. Infitah maksudnya. Infitah dan ismat. Sudah 5. Kemudian di sini kita lihat ada huruf jim atau tidak. Oh, ternyata ada di qalqalah. Ada huruf jim. Berarti 5 ditambah dengan qalqalah 1 menjadi 6 sifat. Maka huruf jim memiliki 6 sifat. Kalau tadi huruf shad sudah 5. Kemudian di sifat yang tidak berlawanan ternyata ada lagi di huruf di sifat as-safir. Di situ ada huruf shad. Berarti juga huruf shad ada 6. Ya. Ada 6. Bisa nanti dicoba satu persatu semua huruf ya. Pastikan di sifat yang berlawanan memiliki satu persatu minimal 5. Baru setelah itu dilihat di sifat-sifat yang tidak berlawanan apakah ada atau tidak. Seperti ro ini sepertinya paling banyak. Ro ini ro di sifat berlawanan punya 5. Ada jahar, kemudian ada bainiyah, ada istifal, ada infitah, kemudian ada idlaq, ada 5. Yang berikutnya ada inhiraf, kemudian ada at-takrir. Berarti huruf ro mempunyai 5 ditambah 2 menjadi 7 ya. Menjadi 7 sifat pada huruf ro. Oke. Saya kira itu sekilas tentang sifatul huruf. Nah, ini teksnya yang sudah saya susun kemarin. Mungkin hafalnya bagi yang mungkin kesusahan satu persatu bisa pakai ini ya. Coba mudah-mudahan suaranya terdengar. Terdengar suaranya apa enggak?
lawan ikhwah bainiyah di antaranya. Gimana? Suaranya terdengar atau tidak? Terdengar ya? Oke. Kita perhatikan lagi. Jahar lawan habasyidah lawan ikhwah bainiyah di antaranya. Isti'la istifal itbaq dan infitah sifat illak lawannya ismat. Dalapan sifat tidak berlawanan, safir qalqalah lin inhiraf. Dalapan sifat tidak berlawanan, safir qalqalah lin inhiraf. Takrir tafashi sifatun dan istiqalah. Takrir tafashi sifatun dan istiqalah. Huruf hamas fahattahu syakhsun sakat syiddah ajid qatin bakat. Bainiyah lin umar itu di antara sifat syiddah dan sifat ikhwah. Huruf itbaq saddad ta dha. Huruf isti'la fussadaw tinqil. Huruf itbaq saddad ta dha. Huruf isti'la fussadaw tinqil. Firra minhu tak mudah diucapkan. Firra minhu tak mudah diucapkan. Tepuk tangan. Oke, nanti bisa di ini ya. Atau ada yang sudah bisa kali? Yang sudah bisa satu tempat aja ya. Yang di mana? Yang di mana? Oh, Tasus Tegal sudah. Coba saya pengen di yang lain. Coba Kasus Banyuwangi coba. Bisa nggak bisa? Ayo dicoba. Silakan di ya dibuka mic-nya. Ya Kasus mana nih? Iya Ustaz. Silakan Tegal dulu. Setelah ini coba Banyuwangi ya. Coba Tegal dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Janganlah masjidah lawan dia di antara istilah sifat ikhlas lawannya ismat. Delapan sifat tidak berlawanan, sofir qalqalah lin inhiraf. Delapan sifat tidak berlawanan, sofir qalqalah lin inhiraf. Takrir tafashi sifat dan istiqalah.
dan istiqomah. Huruf hama sakasita adin kotin bakat. Bainiyalin umat itu di antara sifat syiddah dan sifat rifwan. Huruf itbaq sodor huruf istilah sodor tilkir. Huruf itbaq sodor huruf istilah sodor tilkir. Birromin rubin huruf imlak mudah diucapkan. Birromin rubin huruf imlak mudah diucapkan. Oke, luar biasa. Oke. Udah hafal aja nih. Udah hafal ya? Oke, selanjutnya Takasus Banyuwangi coba. Bisa gak? Bisa gak? Lagunya kan gampang tuh. Ya Badrotim, ya Badrotim, Al-Habib Al-Mustafa. Ayo silakan. Takasus Banyuwangi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jangan lawak, mesti lawak. Dipakai dia di antaranya. Istilah istifal itbaq dan infital sifat izat lawannya isman. Dalam sifat tidak berlawanan. Sofir qalqalarin indiro. Dalam sifat tidak berlawanan. Sofir qalqalarin indiro. Takrirat afashi sifat kunna istiqolah. Takrirat afashi sifat kunna dan istiqolah. Huruf hamzah sahasahu syamsun sakat syiddah ajin qarin bakat. Bainiyalin umat itu di antara sifat syiddah dan sifat ikhwan. Huruf itbaq sodor huruf istilah sodor tingkir. Huruf itbaq sodor huruf istilah sodor tingkir. Birromin lugin hurufnya izah mudah diucapkan. Birromin lugin hurufnya izah mudah diucapkan. Luar biasa, bagus semuanya. Ternyata udah pada hafal. Silakan mic-nya dimatikan lagi. Oke, dicoba semuanya. Saya yakin semuanya udah pada bisa nih ya. Pengennya juga yang lain juga baca nih. Tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan dan harus melanjutkan materi berikutnya, Ustadz Nurul Jannah sudah bergabung dengan kita.
Lanjut aja dulu Kiai. Oh, siap Kiai. Enggak, Saya sudah mau ini apa namanya, ngakalin headsetnya masih belum bisa. Oh, siap Kiai. Sambil nunggu beliau, J. kita Terus enak nyanyi juga, suara beliau luar biasa. suara anak ini kalau satu satu angkatan begitu rekaman bareng-bareng, bagus tuh, upload di IG masing-masing. Siap subscribe. Tapi bagus nih Kiai, suaranya jelas kok. Baik, kita ulang sekilas dari awal bahwa sifat huruf secara umumnya ada dua, ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan ini pasti dimiliki oleh setiap huruf, pasti, ya. 5 diantaranya pasti dimiliki oleh setiap huruf. Jadi setiap huruf pasti memiliki minimal 5 sifat. Yang berikutnya, sifat yang tidak berlawanan hanya tertentu pada beberapa huruf saja yang tertera di situ ya. Silakan dihafalkan. Barangkali membantu dari rangkuman yang ini boleh ya. Tapi ketika asesmen nanti jawabnya jangan pakai ini. Silakan sebutkan sifat-sifat huruf, langsung nyanyi jahar lawan hamas, jangan ya. Jadi ketika asesmen jangan pakai lagu nantinya, ini membantu saja. Oke. Saya kira itu dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan nanti ke ustadzah masing-masing juga, di tempat masing-masing juga bisa. Ini saya hanya menjelaskan sekilas saja, tapi insya Allah saya yakin semuanya sudah paham, hanya mengingat kembali saja. Saya kira itu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan materi tentang ahkamul mat, Kiai. Ahkamul mat ya, yang akan disampaikan oleh Kiai Nurul Jannah. Beliau adalah pengasuh di Darul Quran Jambi. Luar biasa di sana ya, di ujung sana. Beliau tidak perlu diragukan lagi kalau saya tadi dikenalkan sama Ustadz Bisri begini dan begitu, beliau lebih dari begini dan begitu. Beliau guru saya dulunya ya, guru saya. Baik, saya kira itu saja. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Nurul Jannah untuk melanjutkan materi berikutnya. Disimak dengan baik, dipahami. Apabila ada yang kurang jelas nanti ditanyakan kembali. Boleh. Itu saja dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kiai. Saya langsung izin undur diri. Jangan Kiai, saya grogi nih, harus didampingin sama guru ini. Monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.